Tak mengenal maka tak mengenal. Begitu juga dengan Kobe Bryant, salah satu pebasket terkenal yang berasal dari Amerika Serikat. Kematian yang terjadi pada tanggal 26 Januari 2020 lalu akibat kecelakaan helikopter bersama putrinya membuat gempar dunia basket, dunia maya, dunia Amerika Serikat, tak lebih juga dengan dunia goib. Lalu apa yang aneh dari kematian Kobe Bryant sampai membuat berbagai pihak membuat konspirasi aneh-aneh? Ya, tepatnya akibat salah satu episode kartun singkat Komedi Sentral yang ceritanya mirip dengan kisah kematian Kobe Bryant. Seperti apa kisahnya? Ikuti alur ini sampai habis. Tak mengenal maka tak mengenal. Begitu juga dengan Kobe Bryant, salah satu pebasket terkenal yang berasal dari Amerika Serikat. Kematian yang terjadi pada tanggal 26 Januari 2020 lalu akibat kecelakaan helikopter bersama putrinya membuat gempar dunia basket, dunia maya, dunia Amerika Serikat, tak lebih juga dengan dunia goib. Lalu apa yang aneh dari kematian Kobe Bryant sampai membuat berbagai pihak membuat konspirasi aneh-aneh? Ya, tepatnya akibat salah satu episode kartun singkat Komedi Sentral yang ceritanya mirip dengan kisah kematian Kobe Bryant. Seperti apa kisahnya? Ikuti alur ini sampai habis. Kematian Kobe Bryant terjadi pada tanggal 26 Januari 2020. Belum lama sebelum berita COVID merajalela, kematian Kobe Bryant telah membuat gempar berita terlebih dahulu. Kobe Bryant yang merupakan seorang pebasket bersohor meninggal bersama putrinya bernama Gianna dan beberapa penumpang lainnya yang berjumlah 13 orang yang ikut terjatuh di Calabasas, kota California, Amerika Serikat pada Minggu pagi waktu setempat. Sorry, yang dimaksud bukan 13, melainkan 9. Maaf kesalahan penulisan. Kronologi kejadian ini terjadi pada hari Minggu 26 Januari 2020. Tepatnya beberapa bulan sebelum berita COVID-19 bermunculan di berbagai belahan dunia. Kobe Bryant pergi bersama putrinya yang bernama Gianna Marie Honore Bryant yang berusia 13 tahun. Tak lupa bersama 7 orang lainnya termasuk pilot menaiki helikopter berjenis Sikorsky S-76 yang Kobe pinjam pada sebuah perusahaan komersil bernama Iceland Express Helicopter, dan di dalamnya juga ada seorang mantan atlet basket NBA bernama Leigh Lakers yang telah pensiun pada tahun 2016 lalu. Mereka berencana akan berangkat menuju Mamba Academy yang terletak di Thousand Oaks, kota California, dari Bandara John Wayne di Santa Ana menuju kawasan Camarillo yang tadi dijelaskan dekat dengan Thousand Oaks yang berjarak sekitar 127 km dari lokasi. Tepatnya jalur penerbangan sebenarnya tidak langsung. Di dalam helikopter tersebut terdapat Kobe Bryant dan putrinya, Gianna Bryant, John Altobelli yang merupakan pelatih bisbol Orange Coast College, Ray Altobelli, istri John Altobelli, Christina Mauser yang merupakan pelatih Harbor Day School, Peyton Kester, teman Gianna, anak Kobe, Sarah Kester, ibunda Peyton, dan Alisa Albotelli, anak dari keluarga Albotelli. Dan terakhir adalah Ara Zobayan yang merupakan pilot helikopter. Tujuan mereka ke Mamba University Academy adalah untuk melakukan pertandingan rutin basket yang dilatih langsung oleh Kobe Bryant, tepatnya di Thousand Oaks, yang rencananya akan memulai pertandingan pada pukul 12 tempat. Gianna akan mengikuti latihan tersebut bersama dengan dua rekannya yang ikut bersamanya, Alisa Altobelli dan Peyton Kester, yang berada di helikopter itu juga. Pada pukul 7 kurang, sebelum keberangkatannya, Kobe dan Gianna sempat mendatangi salah satu gereja tepatnya di kota Santa Ana. Tepat 6:50, Kobe dan Gianna sempat menghadiri misa pertamanya sebelum akhirnya memutuskan pergi. Lalu pada pukul 9:06 waktu setempat, helikopter Sikorsky S-76B
yang membawa Bryant dan 8 orang lainnya meninggalkan kawasan Orange County, kota California. Helikopter tersebut lalu menuju utara pinggiran kota Los Angeles. Lalu tepatnya pada pukul 9:21 atau sekitar 12 menit selama mereka mengudara, helikopter yang dikendari oleh Ara Zobayan mulai memasuki kawasan Glendale yang dekat Burbank. ATC Burbank selaku pemandu lalu lintas udara meminta kepada Ara Zobayan untuk mengudara di wilayah udara Burbank kelas C, dikarenakan ada pesawat asing yang mendekat. Tak lama berselang, rekaman audio menunjukkan bahwa pilot tersebut meminta izin untuk terbang dengan visual khusus. Kondisi cuaca di pagi itu memang sangat buruk, membuat pilot harus meninggikan keberadaan helikopternya itu, asalkan pilot masih dapat berkomunikasi dengan ATC yang berada di Burbank. Selang beberapa menit kemudian, tepatnya pada pukul 9:24, tugas ATC meminta Zobayan selaku pilot untuk menunggu instruksi sesaat lagi. NTSB yang merupakan Biro Keselamatan Transportasi Udara Amerika Serikat saat itu memberikan laporan kepada ATC bahwa penerbangan sekitar area tersebut memang dalam kondisi padat. Belum lagi cuaca yang buruk membuat sulitnya pemantauan terhadap aktivitas pesawat di kota Burbank. Helikopter ini kemudian diketahui menuju utara pada pukul 9:10 Seorang petugas ATC meminta pilot mengikuti jalur jalan tol nomor 5 sembari tetap menggunakan mode penerbangan dengan visual khusus. Tak lama kemudian, petugas ATC setempat meminta helikopter untuk melanjutkan komunikasi dengan petugas ATC Van Nuys, yang merupakan ATC selanjutnya setelah helikopter tersebut melintasi kota Burbank. Saat itu Zobayan selaku pilot melaporkan berada pada ketinggian 1.400 dari permukaan laut. Sementara petugas ATC Van Nuys merespon dengan cepat lalu menyatakan bahwa kondisi angin tenang, jarak pandang 2,5 dari lokasi itu berada. Langit sedikit mendung. Zobayan lalu meminta bantuan radar dari menara pengawas menghindari lalu lintas udara. Namun petugas ATC Van Nuys malah meminta kepada Zobayan untuk terbang lebih tinggi dengan harapan masuk dalam jaringan radar. Akan tetapi, Zobayan malah meminta balik kepada ATC tersebut dengan transmisi terakhir yang akhirnya diterima oleh menara ATC sebelum helikopter itu kecelakaan. 10 menit kemudian, tepatnya pada pukul 9:42 atau 10:18, petugas ATC Van Nuys menghubungi kembali helikopter yang ditumpangi Kobe tersebut. Namun tidak ada respon sama sekali dari pihak helikopter yang dikemudikan oleh Zobayan itu. Kondisi ini darurat, tak boleh dibiarkan, maka pada pukul 9:45 atau 10:15, petugas ATC memutuskan bahwa helikopter tersebut nyatakan menghilang dari radar. Pada pukul 9:47 atau 10:12, telepon darurat dari saluran 911 memberikan tentang adanya kecelakaan helikopter. Menurut beberapa sumber, sebelum kecelakaan helikopter tersebut mengalami kebakaran hebat. Beberapa saksi mengatakan bahwa mereka sempat mendengar suara helikopter mengeluarkan bunyi sebelum jatuh ke tanah. Melalui panggilan kantor Los Angeles County Sheriff, mendapatkan kabar bahwa telah terjadi kecelakaan dan kebakaran helikopter. 8 menit usai telepon darurat memberitahukan, petugas damkar tiba di lokasi. Api baru berhasil dipadamkan 1 jam setelah petugas pemadam kebakaran datang ke lokasi. Ada beberapa video dari saksi mata melihat helikopter yang diduga ditumpangi oleh Kobe Bryant dan putrinya mengalami oleng sebelum jatuh di perbukitan yang berjarak sekitar 7,6 km dari pusat kota Los Angeles. Dikabarkan helikopter tersebut menghantam perbukitan dan telah tercatat 5 orang tewas selama insiden tersebut, termasuk halnya Kobe dan anaknya, Gianna. Akan tetapi, setelah pihak kantor LA County Sheriff menerima laporan baru bahwa ada 9 orang meninggal selama insiden tersebut dan tidak ada korban selamat selama kejadian tersebut, termasuk basket Kobe Bryant. Kepergian Kobe Bryant yang meninggal pada usia 41 tahun meninggalkan duka mendalam di kalangan penggemar basket dunia, khususnya NBA. Kobe adalah salah satu pebasket handal yang telah aktif selama 20 tahun lebih dengan debutnya di tahun 2001 silam. Pebasket yang sering disebut dengan istilah Black Mamba ini
telah membantu Los Angeles Lakers atau Los Angeles Lakers memenangkan 5 kali juara NBA dengan 18 kali tampil di All-Star Games sebelum akhirnya pensiun pada tahun 2016. Penyebab kecelakaan utama helikopter tersebut disebabkan kondisi langit sekitar area tersebut sedang dalam keadaan buruk dan berkabut gelap sehingga menyulitkan pilot untuk mengendarai di area tersebut, yang dimana pada akhirnya helikopter kehilangan kendali tepat di Las Vegas Road, kawasan selatan Agoura Road yang berjarak 7,6 dari pusat kota Los Angeles. Helikopter terbang dengan jarak yang pendek sebelum akhirnya menabrak bukit yang berada di kawasan Calabash. Akibat tebalnya kabut di sekitar area tersebut, namun beruntungnya saat helikopter tersebut terjatuh, posisi helikopter jatuh tepat di tanah kosong dan tidak mengenai pejalan kaki dan rumah warga sehingga tidak ada korban lain selain yang berada di helikopter tersebut. Kecelakaan yang menewaskan pembasket terkenal ini menjadi cambukan bagi perusahaan helikopter yang dipinjam oleh Kobe. Perusahaan bernama Island Express Helicopter disebut tidak memiliki sertifikat untuk beroperasi. Hal ini menjadi masalah tersendiri bagi perusahaan, mengingat lagi seorang pilot, Ara Zobayan, juga tidak memiliki sertifikat penerbangan sebagai bukti bahwa pilot tersebut telah ahli dalam bidangnya. Namun sebelum kejadian, pilot Ara Zobayan sempat menjelaskan kepada Departemen Penerbangan setempat jika cuaca saat itu cukup untuk penerbangan visual. Perusahaan Island Express Helicopter memutuskan penghentian aktivitas usaha mereka, yakni pemberian jasa penerbangan kepada publik hingga batas waktu yang ditentukan. Perusahaan ini dinyatakan tutup secara sementara waktu hingga legalitas mereka muncul. Namun di balik kematian Kobe Bryant ternyata ada sebuah teori konspirasi yang menghebohkan dunia maya. Warganet menghubungkan bahwa kematian pebasket terkenal itu seolah-olah sudah direncanakan oleh pihak tertentu. Bahkan ada beberapa pihak yang berani terang-terangan menaikkan bahwa kematian Kobe dengan organisasi rahasia macam Illuminati. Ada juga yang berasumsikan bahwa pada sebuah video animasi yang dirilis pada tahun 2016 kembali diperbincangkan karena video animasi tersebut ternyata memprediksi kematian Kobe. Beberapa karakter lain dalam video tersebut memberitahu Kobe bahwa mereka akan menolongnya jika Kobe bersedia memberikan piala tersebut. Namun Kobe menolak dan seketika helikopter tersebut meledak. Bagian yang mengejutkan adalah laporan pertama, kecelakaan naas itu benar mirip dengan yang ada di kehidupan nyatanya. Menurut laporan saksi mata yang melihat mengungkapkan bahwa insiden tersebut bukan karena jatuhnya helikopter, melainkan kebakaran sama dengan halnya yang terjadi pada video animasi tersebut. Jika mungkin video tersebut benar-benar meramalkan kematian Kobe, apakah cuplikan video tersebut dibuat dengan sebatas iseng-iseng? Ataukah kematian Kobe benar-benar sudah direncanakan jauh sebelum insiden tersebut? Namun pihak Comedy Central selaku produsen animasi tersebut membantah atas cuplikan video yang bernama Legend of Cumberland Hake. Pihak Comedy Central yang membuat video tersebut atas dasar hiburan semata kepada anak-anak di bawah umur. Namun sayangnya berbagai teori konspirasi telah